Kasus ijazah palsu, Pak, tudingan ijazah palsu kan sampai sekarang masih terus bergulir dari Ibu Raisur ya. Masa itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang Udara pertengahan 2025 dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab, menggantung seperti awan gelap di atas cakrawala Jakarta. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar keingintahuan sesaat, melainkan cerminan dari keraguan yang mendalam terhadap fondasi kekuasaan. Kabut yang menyelimuti politik Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Kabut ini bukan hanya metafora, tetapi juga representasi nyata dari informasi yang disembunyikan, kebenaran yang diblokkan, dan janji-janji yang dilupakan. Setiap lapisan kabut menambah kerumitan, membuat rakyat semakin sulit melihat jalan yang jelas ke depan. Ahmad Kozinuddin, pengacara yang jadi pusat kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo, sosok yang kini berdiri di persimpangan antara hukum dan politik. Akhirnya bicara, ia meminta maaf kepada rakyat atas kegaduhan yang tak kunjung usai. Permintaan maaf ini bukan tanda menyerah, melainkan pengakuan atas dampak dari pertanyaan yang belum terjawab. Ia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya memiliki berat, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun, ia menegaskan, sumber masalah bukan pada mereka yang bertanya, pada warga negara yang menggunakan hak konstitusional mereka untuk mencari kebenaran, melainkan pada pihak yang menolak memberi jawaban jelas. Penolakan ini bukan hanya sekadar keengganan untuk berbicara, tetapi juga indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan, sebuah kebenaran yang terlalu sensitif untuk diungkapkan. Jika ijazah itu asli, apa sulitnya menunjukkan dan memverifikasinya secara terbuka? Sebuah pertanyaan sederhana, namun mengandung implikasi yang mendalam. Mengapa sebuah dokumen yang seharusnya menjadi bukti keabsahan justru disembunyikan dari publik? Tanyanya menyoroti bagaimana penolakan justru memupuk kecurigaan dan mengikis kepercayaan publik. Setiap hari tanpa jawaban, erosi kepercayaan ini semakin dalam, mengancam fondasi demokrasi dan persatuan bangsa. Masalah ijazah presiden kini jadi simbol persoalan sistemik, sebuah representasi dari masalah yang lebih besar dan lebih kompleks yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Mafia ijazah yang diduga melayani elit, menciptakan sistem kualifikasi palsu. Sebuah jaringan tersembunyi yang memfasilitasi akses ke kekuasaan melalui cara-cara yang tidak jujur, merusak integritas pendidikan dan meritokrasi. Permintaan Kozinuddin adalah seruan publik, sebuah ajakan kepada semua pihak untuk berani menghadapi kebenaran, untuk menuntut akuntabilitas, dan untuk memperjuangkan keadilan. Akhiri ambiguitas, tunjukkan transparansi, dan pulihkan kepercayaan bangsa. Sebuah harapan yang masih menyala di tengah kegelapan. Sebuah keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik jika saya bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memahami kontroversi ini, kita harus kembali ke Solo masa Jokowi menjabat wali kota. Di sana, menurut investigasi, sindikat ijazah tumbuh subur melayani pejabat yang butuh gelar tanpa proses akademik. Modusnya, klien cukup memesan lalu ijazah asli secara tampilan pun terbit tanpa kuliah atau skripsi. Ini bukan pemalsuan jalanan, tapi operasi terorganisir yang menembus birokrasi, jadi rahasia umum di lingkaran elit. Praktik ini menanamkan budaya tipu daya di jantung pelayanan publik, merusak makna pendidikan.
Solo menjadi titik awal cetak biru bagi mafia ijazah yang kini diduga merambah ke tingkat nasional. Sindikat ijazah ini berjalan rapi, sebuah operasi terstruktur yang dirancang untuk menghasilkan ijazah secara instan. Ini bukan sekadar kasus individu yang mencoba memalsukan kualifikasi mereka. Ini adalah jaringan yang terorganisir dengan baik, yang beroperasi dengan tingkat kecanggihan yang mengkhawatirkan, didukung dokumen rahasia yang bocor ke publik. Dokumen-dokumen ini memberikan bukti kuat tentang bagaimana sindikat ini beroperasi, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana jangkauan mereka. Kebocoran ini mengungkap lapisan demi lapisan penipuan, mengungkapkan jaringan koneksi dan transaksi tersembunyi. Salah satu bukti utama, daftar klien dari era Jokowi di Solo. Daftar ini berisi nama-nama individu yang diduga telah memperoleh ijazah secara tidak sah melalui sindikat ini. Ini adalah daftar yang sangat penting, karena dapat mengungkap identitas mereka, yang mungkin telah menggunakan ijazah palsu untuk keuntungan pribadi atau profesional. Berisi nama pejabat yang diduga menerima ijazah, tanpa melalui proses pendidikan yang seharusnya. Kehadiran nama-nama pejabat dalam daftar ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem pemerintahan dan akuntabilitas publik. Tanpa syarat akademik, ijazah diberikan tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan individu yang bersangkutan. Ini merusak nilai pendidikan dan merendahkan kerja keras mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan gelar mereka secara sah. Jika dokumen ini asli, dan semua indikasi menunjukkan bahwa itu benar, ia membuktikan kecurangan institusional yang terkoordinasi, sebuah konspirasi yang melibatkan berbagai pihak untuk menipu sistem pendidikan dan masyarakat luas. Ini bukan hanya tentang beberapa oknum yang nakal, ini adalah masalah yang sistemik dan meluas. Prosesnya melibatkan pejabat tinggi, yang mungkin telah menggunakan pengaruh mereka untuk memfasilitasi operasi sindikat ini. Administrator, yang bertugas mengelola catatan dan memproses dokumen, dan institusi pendidikan, yang seharusnya menjadi benteng integritas akademik, tetapi malah terlibat dalam praktik korupsi ini. Uang berpindah tangan sebagai imbalan atas ijazah palsu. Ijazah jadi siap digunakan untuk memajukan karier atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lengkap dengan transkrip, yang juga dipalsukan untuk memberikan kesan bahwa ijazah tersebut diperoleh secara sah. Sistem ini menciptakan jejak dokumen yang tampak sah, sehingga sulit untuk mendeteksi penipuan tersebut, meminimalkan risiko terbongkar, dan melindungi mereka yang terlibat dari konsekuensi hukum. Implikasinya besar, jauh melampaui sekadar masalah individu yang memalsukan kualifikasi mereka. Pejabat publik membangun karier di atas kebohongan, mendapatkan promosi dan tanggung jawab yang tidak pantas mereka dapatkan. Keputusan penting diambil tanpa kompetensi nyata, yang dapat membahayakan kepentingan publik. Dokumen ini membuka mata pada kerusakan meritokrasi, di mana orang-orang yang paling berkualitas tidak selalu mendapatkan kesempatan yang pantas mereka dapatkan. Dan institusionalisasi penipuan di mana korupsi telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Di pusat kontroversi, perjalanan akademik Jokowi di UGM. Narasi resminya, lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1995, skripsi tentang kayu lapis. Namun, skripsi aslinya tak pernah ditemukan di arsip publik UGM, meski sudah dicari banyak pihak. Pernyataan universitas menegaskan status alumninya, tapi absennya dokumen kunci ini terus memicu spekulasi. Beberapa akademisi dan alumni pun mengaku tak menemukan skripsi itu di arsip resmi. Kekosongan bukti ini memperkuat teori konspirasi, menggerogoti kredibilitas presiden, dan prinsip transparansi. Sampai skripsi itu ditemukan dan diverifikasi, pertanyaan publik tak akan pernah benar-benar padam. Selama 1 dekade, respons istana soal ijazah Jokowi konsisten mengelak, mengalihkan isu, dan menolak verifikasi terbuka. Alih-alih meredam, strategi ini justru memperkuat kecurigaan publik dan mengubah isu pribadi jadi krisis kepercayaan nasional. Jokowi berkali-kali meremehkan isu ini, menekankan kerja nyata lebih penting daripada polemik ijazah. Para pengkritik menilai, sikap ini memperkuat budaya impunitas, dan menghalangi audit menyeluruh atas kredensial pejabat. Penolakan transparansi telah mengubah tuduhan pribadi menjadi simbol kegagalan akuntabilitas pemerintahan. Di tengah penipuan sistemik, publik kini menuntut audit total dan transparan atas ijazah semua pejabat era Jokowi. Audit ini harus independen, mencakup seluruh pejabat dan hasilnya diumumkan terbuka.
Ini bukan perburuan penyihir, tapi langkah vital untuk memulihkan kepercayaan pada institusi publik. Audit harus dijalankan badan kredibel, bebas dari pengaruh politik, dan melibatkan pakar lintas bidang. Perlawanan dari elit pasti ada, tapi audit adalah syarat mutlak untuk mengakhiri budaya kecurangan. Seruan audit total adalah deklarasi rakyat cukup sudah, saatnya meritokrasi dan integritas ditegakkan. Audit saja tak cukup. Indonesia butuh undang-undang sertifikasi kredensial bagi pejabat publik. Setiap calon pejabat wajib verifikasi ijazah secara independen. Hasilnya jadi catatan publik. Proses ini melibatkan konfirmasi ke institusi penerbit dan analisis forensik dokumen. Dengan undang-undang ini, dokumen palsu tak lagi berguna. Transparansi jadi syarat wajib. Beban pembuktian berpindah ke pejabat, memastikan hanya yang berintegritas dan kompeten yang lolos. Inilah benteng hukum melawan korupsi sistemik, memastikan pemimpin dinilai dari prestasi nyata, bukan dokumen palsu. Solusi tak akan datang dari elit, perubahan harus didorong rakyat. Suara kolektif warga lewat kampanye digital, petisi, dan aksi nyata jadi kunci membongkar mafia ijazah. Media independen dan organisasi sipil harus didukung penuh dalam mengungkap kebenaran. Tekanan publik harus memaksa partai dan kandidat pemilu bersikap terbuka soal isu ini. Ini bukan sekadar soal satu ijazah, tapi pertarungan untuk jiwa bangsa dan masa depan demokrasi. Pilihan ada di tangan rakyat, waktunya diam sudah lewat. Saatnya mandat rakyat, transparansi, keadilan, dan pemerintahan yang jujur.